Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan dari Universitas Siber-Asia akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia. Untuk presentasinya, saya coba share screen dulu. Oke, pada kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul implementasi sistem multimedia berbasis citra dalam diagnosis kesehatan tanaman dengan studi kasus aplikasi Plantix oleh PIT GmbH dan IKRISAT. Ini lembaga hukum dari Jerman ya. Oke, ini adalah NIM saya 2304 0101 0323. Kita mulai saja untuk presentasinya. Di sini ada sistematika penyajian yang dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini saya ambil berdasarkan struktur makalah, di mana ada pendahuluan, yang di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penulisan. Kemudian yang kedua adalah landasan teori. Ini ada beberapa landasan teori dari sistem multimedia, pengolahan citra, CNN, crowdsourcing, dan metadata geospasial. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan. Di bagian pembahasan ini merupakan inti dari makalahnya. Di sini saya menyampaikan mengenai arsitektur dari aplikasi Plantix ya. Kemudian ada alur pengolahan citra, metadata, dampak, serta tantangan. Kemudian yang keempat itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kita mulai dari bagian 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini ada beberapa angka yang merupakan skala kerugian global akibat hama dan penyakit tanaman. Jadi ini bukan angka nasional ya, tapi angka global yang dialami oleh seluruh dunia, di mana akibat hama dan penyakit tanaman ini sekitar 40% penurunan produksi tanaman global per tahun. Kemudian ada kerugian secara nominalnya yaitu 220 miliar dolar kerugian ini akibat penyakit tanaman dan 70 miliar dolar kerugian akibat serangga invasif. Jadi jika digabungkan dengan total 40% ini, nominalnya ada di 290 miliar yang diakibatkan oleh hama dan penyakit tanaman. Persoalan intinya ini bukan semata pada penyakitnya, melainkan pada keterlambatan mengenali gejala. Jadi setiap gejala penyakit itu pasti ada obatnya, tapi karena penanganan yang terlambat, ini tentu jadi hal yang fatal. Selisih beberapa hari dalam pengambilan tindakan ini dapat menentukan perbedaan antara kerusakan terbatas dan kegagalan panen. Dan mayoritas yang menyebabkan 40% penurunan produksi ini akibat gagal panennya. Jadi keterlambatan beberapa hari itu sangat berpengaruh. Untuk data-data ini saya dapatkan dari FAO tahun 2021 ya, dari hasil risetnya. Kemudian ini tadi yang secara global, sekarang yang secara kondisi di Indonesia. Jadi ada temuan lapangan dan hambatan akses petani kecil. Ini dilakukan oleh Dr. Ali Nurmansyah dari Universitas IPB, Institut Pertanian Bogor. Beliau melakukan survei langsung di Sumba Timur dan menemukan bahwa ledakan hama belalang kembara pada lahan padi dan jagung di beberapa kecamatan. Dari ledakan hama ini berujung kegagalan panen. Dan untuk menangani sebenarnya bisa, tapi ada kendala yang dialami oleh petani kecil, yaitu sebenarnya ada tiga faktor utama, 3 hambatan utama. Yang pertama yaitu jumlah penyuluh. Jadi jumlah tenaga ahli mengenai ahli agronomi ya, ini sangat sedikit. Jadi sangat timpang lah dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, jumlah yang sedikit ini sejalan juga dengan biaya ahli agronomi yang cenderung mahal bagi para petani. Kemudian kondisi lahan pertanian juga yang ada di Indonesia ini termasuk banyak yang beberapa ada di daerah-daerah yang pelosok, sulit dijangkau, sehingga ya untuk mendatangkan ahli agronomi juga aksesnya sulit, aksesnya terbatas.
Berikutnya ada beberapa rumusan masalah. Di sini saya rangkum menjadi 3 pertanyaan di makalahnya. Yang pertama, bagaimana arsitektur sistem multimedia yang diterapkan pada aplikasi Plantix? Yang kedua, bagaimana proses pengolahan citra dari akuisisi hingga menghasilkan diagnosis dan rekomendasi? Dan yang terakhir itu, apa saja dampak, tantangan, dan keterbatasan implementasinya bagi petani? Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat penulisan. Di sini ada 3 poin tujuan. Yang pertama, menjelaskan arsitektur sistem multimedia pada aplikasi Plantix. Yang kedua, menguraikan proses pengolahan citra dari akuisisi hingga rekomendasi. Jadi dari proses input ya, nanti dari proses input gambar yang dilakukan petani hingga hasil rekomendasi dari aplikasi Plantix. Kemudian yang terakhir, tujuannya yaitu menganalisis dampak, tantangan, dan keterbatasan implementasinya. Kemudian untuk manfaat sebenarnya saya bagi jadi 2 ya. Manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya ini memberikan gambaran penerapan konsep sistem multimedia di luar bidang hiburan dan komunikasi, karena selama ini yang kita tahu sistem multimedia ini dikenal di bidang hiburan dan komunikasi saja, tapi ternyata ada bidang lain, yaitu bisa membantu bidang pertanian. Kemudian manfaat praktisnya bisa menjadi referensi implementasi yang nyata bagi pembaca, mahasiswa, dan pemangku kepentingan pertanian. Oke, kita lanjut lagi ke metode penulisan. Ini sebenarnya metode penulisan yang saya lakukan di makalah ya. Ini studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analitis, di mana yang pertama itu melakukan pengumpulan data, di mana untuk pengumpulan data ini penelusurannya berdasarkan sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, publikasi lembaga internasional seperti FAO dan ICRISAT, kemudian laporan lembaga riset serta dokumentasi resmi pengembang aplikasi. Kemudian untuk analisis datanya ya, ini didasari dengan implementasi sistem dipaparkan. Kemudian ditelaah dengan menggunakan konsep dan teori yang telah diuraikan pada bab landasan teori. Kemudian di sini juga sebenarnya ada batasan penelitian, di mana saya sebagai penulis itu tidak melakukan pengujian langsung terhadap performa sistem, sehingga pembahasan dibatasi pada telaah arsitektur. Jadi kita coba analisis dari arsitekturnya, ditelaah dari arsitekturnya, kemudian kita juga telaah dari alur kerja dan menyampaikan analisis dampak implementasi berdasarkan sumber yang ada di internet ya. Jadi tidak berdasarkan hasil percobaan langsung menggunakan aplikasi Plantix. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu landasan teori. Di landasan teori ini saya mulai dari konsep sistem multimedia. Sistem multimedia ini adalah gabungan beberapa bentuk media dalam satu sistem, di mana sistem multimedia ini mempelajari bagaimana berbagai bentuk media digital diproses, dikompresi, dikirimkan, disimpan, dan ditampilkan melalui sistem komputer maupun jaringan. Untuk elemennya itu dalam sistem multimedia itu ada 5. Yang pertama teks, kedua citra atau gambar, ketiga suara, keempat animasi, dan kelima adalah video. Nah, untuk 2 elemen yang dominan di aplikasi Plantix yaitu ada 2, teks dan citra. Citra ini nama lain dari gambar ya. Nah, ini adalah 2 elemen yang dominan dalam aplikasi Plantix, di mana untuk citra ini digunakan saat pengambilan gambar, mau itu batang, daun, ataupun buah yang punya gejala penyakit. Sedangkan teksnya itu berperan sebagai panduan dan informasi yang bisa dibaca serta dipahami pengguna. Ini feedback dari aplikasi Plantix-nya nanti dalam bentuk teks. Kemudian berikutnya adalah pergeseran peran citra, di mana ini merupakan sudut pandang yang menjadi dasar makalah ini. Yang pertama ini kita coba bahas mengenai multimedia konvensional. Dalam multimedia konvensional, citra berperan sebagai unsur penyajian informasi. Jadi gambar ditampilkan punya tujuan supaya pesan yang disampaikan ini lebih menarik dan mudah dipahami oleh manusia. Beda dengan sudut pandang dari aplikasi Plantix.
Citra ini berperan sebagai objek data utama yang diolah mesin untuk menghasilkan informasi baru berupa diagnosis penyakit. Jadi ini dua sudut pandang yang berbeda ya, antara multimedia konvensional dengan multimedia pada aplikasi Plantix, utamanya di bagian citra ya. Sebuah foto daun bergejala bukan lagi ilustrasi pendukung teks. Nah, ini beda dengan multimedia konvensional yang jadi uh, elemen tambahan supaya teks lebih mudah, supaya pesan lebih mudah disampaikan. Sedangkan pada Plantix ini jadi unsur utama, jadi masukan yang utama yang kemudian diproses untuk menghasilkan pengetahuan. Oke, berikutnya yaitu pengolahan citra digital dan computer vision. Ada 5 tahapan umum sistem penglihatan komputer, di mana yang pertama adalah pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini data visual nanti diperoleh melalui sensor kamera, kemudian diubah ke format digital. Kemudian ada prapemrosesan. Di proses prapemrosesan ini ada normalisasi warna, peningkatan kontras, dan pengurangan darau atau noise. Kemudian ada ekstraksi fitur yang merupakan identifikasi elemen penting seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Keempat ada klasifikasi, di mana model akan mengenali pola dan membuat prediksi atas data visual yang tadi diambil ya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Dari gambar ataupun citra yang telah diambil, sistem ini akan menindaklanjuti hasil pengenalan menjadi informasi yang berguna. Oke, yang berikutnya adalah deep learning dan convolutional neural network. Jadi yang tadi dimaksud CNN itu bukan media berita ya, tapi convolutional neural network. Ini merupakan arsitektur yang dirancang khusus untuk data visual. CNN ini meniru cara kerja sistem penglihatan manusia, di mana penglihatan manusia itu kan mengenali bentuk dan pola secara bertahap dan hierarkis. Nah, itu juga sama ya, untuk CNN juga seperti itu cara kerjanya. Beda dengan metode konvensional, CNN ini mengekstrak fitur penting secara otomatis tanpa penentuan manual. Di sini ada 3 layer ya, 3 layer dalam cara kerjanya CNN, yaitu yang pertama adalah convolutional layer. CNN ini akan mendeteksi fitur awal seperti tepi, garis, dan sudut. Kemudian ada pooling layer. Nah, di pooling layer ini CNN akan mereduksi dimensi data sambil mempertahankan informasi yang penting. Seperti proses kompresi ya di sini, karena dia mereduksi dimensi data tapi mempertahankan informasi penting. Kemudian yang terakhir ada fully connected layer. Jadi CNN ini akan mengintegrasikan seluruh informasi menjadi prediksi akhir. Adapun tantangannya dari CNN ini adalah kebutuhan komputasi tinggi dan jumlah data pelatihan yang sangat besar. Kemudian multimedia crowdsourcing, yaitu ketika pengguna menjadi produsen data sekaligus konsumen. Jadi pengguna ini yang dimaksud adalah petani ya, karena di sini petani itu yang dimaksud produsen di sini adalah petani yang menghasilkan gambar, karena nanti yang take picture itu kan dari petani, tapi nanti hasil akhirnya juga petani ini jadi konsumen karena dia akan menerima hasil analisis dari aplikasi Plantix. Pengertian crowdsourcing menurut Ho tahun 2006 yaitu pengalihan pekerjaan kepada sekelompok orang dalam jumlah besar melalui panggilan terbuka. Adapun mobile crowd sensing menurut Ganti tahun 2011 yaitu individu berbagi data hasil penginderaan perangkat untuk memetakan fenomena bersama. Adapun visual crowd sensing menurut Guo yaitu data yang dikontribusikan berbentuk citra atau video diolah menjadi informasi kolektif. Ini sama ya seperti sistem kerjanya dari Plantix. Adapun efek umpan balik positif yaitu semakin banyak kontributor, makin besar basis data, maka makin baik akurasi model. Jadi banyaknya data justru sangat membantu hasil analisis yang semakin efektif. Sebaliknya, kualitas data menjadi beragam karena berasal dari penggunaan ahli. Jadi data-data yang diperoleh dan data-data yang dihasilkan ini akan lebih beragam. Utamanya yang diperoleh oleh sistem Plantix ini akan sangat beragam karena
pastinya dari pengguna itu nggak akan pilih-pilih. Jadi dia punya kendala dari tanamannya, dia langsung foto kemudian diupload ke aplikasi Plantix. Jadi karena bukan ahli, jadi ya dia selalu melakukan upload berdasarkan apapun kondisi yang ada di tanamannya. Kemudian bagian berikutnya adalah metadata geospasial, yaitu data yang menjelaskan data lain. Adapun format EXIF pada berkas citra digital ini akan memuat waktu pengambilan gambar, spesifikasi perangkat, parameter pemotretan, serta koordinat lokasi apabila fitur penandaan lokasi diaktifkan. Jadi dari satu gambar itu menjelaskan informasi lain yang tadi disebutkan ya. Kemudian adalah volunteer geographic information. Ini menurut Goodchild tahun 2007, yaitu setiap individu yang membawa perangkat berkemampuan lokasi diposisikan sebagai sensor yang tersebar di berbagai titik geografis. Ini gagasan dari Goodchild ini disebut citizen as sensor. Jadi ada 3 informasi sensornya ya, yang disebut sensor ini. Ada 3, yaitu ada ruang yang merupakan koordinat lintang dan bujur. Kemudian ada waktu, di mana ada waktu pengambilannya kapan yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian ada spasio-temporal yang memungkinkan agregasi berskala wilayah. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pembahasan. Di sini yang menjadi objek studi adalah aplikasi Plantix, di mana Plantix ini merupakan kolaborasi lintas bidang antara teknologi dengan ilmu pertanian. Plantix ini diawali pada tahun 2013 ketika Simon Stray dan Rob Stray menjalankan penelitian doktoral di Brasil dan kerap dimintai bantuan petani setempat mengenai penyakit tanaman mereka. Jadi karena mereka melakukan penelitian, kemudian banyak petani yang minta bantuannya kepada Simon Stray dan Rob Stray. Kemudian PIT GmbH ini merupakan sisi teknologi, sistem pengenalan citra dan antarmuka aplikasi. Kemudian ada pun IKRISAT yang bekerja di sisi agronomi, yang menjadi basis pengetahuan dan penyesuaian komunitas lokal. Dan totalnya ini sampai saat ini ada 800 gejala dikenali, kemudian 60 jenis tanaman, dan ada 120 juta citra terkumpul dan 16 bahasa lokal. Nah ini ya sesuai yang tadi disebutkan, karena jenis citranya itu bukan diambil oleh ahli atau non ahli yang melakukan capture, sehingga datanya itu akan sangat banyak. Ini ada 120 juta citra ya, sedangkan tanamannya yang diketahui baru 60 dan 800 gejala. Oke, berikutnya ada arsitektur sistem multimedia yang menjawab rumusan masalah 1. Nah, ini ada salah satu diagram yang saya buat. Ini arsitektur sistem multimedia dari aplikasi Plantix, di mana untuk urutannya itu sebenarnya dari lapisan klien, lapisan komunikasi, kemudian lapisan pemrosesan dan basis pengetahuan, dikembalikan lagi ke komunikasi, dan hasil akhirnya disampaikan ke lapisan penyajian. Nah, untuk kliennya ini dilakukan oleh petani ya. Dari petani ini ada kamera dan antarmuka. Kemudian lapisan komunikasi ini mengkomunikasikan antara klien dengan lapisan pemrosesan, di mana lapisan pemrosesan ini ada mission inferensi, ada basis data citra dan basis pengetahuan. Setelah analisis dilakukan di lapisan pemrosesan, datanya dikembalikan lagi ke lapisan komunikasi, dan terakhir diberikan lagi ke dan akan menghasilkan penyajian yang kemudian akan diteruskan kepada petani. Pola client server dengan karakteristik polanya itu dari aplikasi Plantix itu client server dengan karakteristik thin client, di mana perangkat pengguna hanya menjalankan fungsi ringan berupa akuisisi dan penyajian, sementara beban komputasi utama ditanggung di sisi server. Adapun catatan metodologis, PIT GmbH tidak mempublikasikan dokumentasi teknis internal, sehingga arsitektur ini yang saya buat itu model fungsional hasil rekonstruksi dari pelaku sistem yang teramati. Kemudian ada lapisan klien dan lapisan komunikasi.
Ini merupakan sisi perangkat petani ya. Di lapisan klien ini modul kamera sebagai perangkat akuisisi antarmuka yang memandu pemotretan, penyimpanan lokal, serta pustaka informasi yang dapat diakses tanpa koneksi internet. Kemudian ada lapisan komunikasi yang menangani pengiriman citra menuju server, sekaligus pengembalian hasil analisis kepada perangkat pengguna. Kemudian ada dua pertimbangan desain yang menonjol, di mana yang pertama ada kesadaran interaksi. Pengguna ini cukup mengarahkan kamera tanpa perlu konfigurasi apapun. Yang kedua, ketersediaan pustaka luring menunjukkan sistem dirancang dengan kesadaran bahwa jaringan di pedesaan ini sering tidak dapat diandalkan. Kemudian ada lapisan pemrosesan dan lapisan penyajian. Di sisi server ini sebenarnya ada di sisi server dan ini mengembalikan hasil ya. Di mana mesin inferensi ini menjalankan model pembelajaran mendalam untuk mengenali dan mengklasifikasi gejala. Untuk basis data citra, di mana lebih dari 120 citra bergejala sebagai bahan pelatihan model. Dan basis pengetahuan ini merupakan sumber rekomendasi penanganan berdasarkan riset ICRISAT. Di sini ada dua basis data yang berbeda sifat. Basis data citra bersifat kuantitatif untuk melatih model. Kemudian basis pengetahuan bersifat substantif sebagai sumber rekomendasi. Hasil klasifikasi tidak bermakna sebelum dipetakan ke basis pengetahuan. Adapun lapisan penyajian ini mengambilkan nama penyakit beserta rekomendasi penanganan dalam bahasa lokal pengguna. Kemudian ada alur pengolahan citra yang menjawab perumusan masalah kedua. Ini ada 4 alur utama, yaitu akuisisi, di mana petani memotret bagian tanaman bergejala. Kemudian pemrosesan, di mana terdiri dari pra-pemrosesan. Kemudian proses klasifikasi oleh model CNN. Yang ketiga ada representasi, merupakan hasil dipetakan ke basis pengetahuan agronomi. Dan yang keempat diseminasi, merupakan rekomendasi disampaikan dalam bahasa lokal. Citra petani juga terakumulasi menjadi bahan pelatihan model. Kemudian ada tahap akuisisi dan pemrosesan. Dari daun bergejala menjadi label klasifikasi. Dalam tahap akuisisi, Plantix memanfaatkan perangkat yang telah dimiliki penggunanya, bukan kamera multispektral atau wahana nirawak. Pilihan ini menurunkan hambatan adopsi, namun memindahkan sumber ketidakpastian ke tahap paling awal. Pencahayaan, jarak, sudut, fokus, dan resolusi sensor yang berbeda antar perangkat. Kemudian ada tahap pemrosesan, diawali pra-pemrosesan dengan penyeragaman ukuran, normalisasi warna, dan penyesuaian kontras, lalu dilanjutkan ekstraksi ciri dan klasifikasi oleh model CNN. Ciri visual pembeda mencakup bentuk dan sebaran bercak, gejala klorosis berupa perubahan warna kekuningan, serta gejala nekrosis berupa kematian jaringan. Kemudian ada tahap representasi dan diseminasi, di mana ini merupakan label teknis menjadi tindakan petani. Tahap representasi ini merupakan hasil klasifikasi yang masih berupa label teknis, dipetakan ke basis pengetahuan agronomi ICRISAT. Disinilah tanggung jawab berpindah dari ranah teknologi ke ranah keilmuan pertanian. Ketepatan hasil akhir ditentukan validitas basis pengetahuan, bukan lagi kemampuan algoritma. Kemudian ada tahap diseminasi. Plantix pertama kali diluncurkan dalam bahasa Telugu di India pada 25 Mei 2017 dan kini tersedia dalam 16 bahasa. Penyediaan bahasa lokal bukan fitur kosmetik. Ini merupakan diagnosis akurat apapun tidak bermanfaat bila rekomendasinya tidak dapat dipahami oleh petani penerimanya. Kemudian ada temuan inti, rantai transformasi media. Di sini kenapa ya Plantix ini merupakan sistem multimedia yang dalam pengertian sesungguhnya. Ini karena dari urutannya di sini ada objek fisik berupa daun bergejala, kemudian jadi citra digital berupa hasil pemrotetan, kemudian vektor ciri yang merupakan representasi numerik, kemudian jadi label merupakan hasil klasifikasi, dan teks ini merupakan hasil rekomendasi dari aplikasi Plantix. Sistem ini tidak sekedar menyimpan dan menampilkan media, melainkan mengonversi satu bentuk media menjadi bentuk media lain yang memiliki nilai guna berbeda. Inilah yang membedakan sistem multimedia pada konteks pertanian dari penggunaannya di bidang hiburan, di mana citra tidak dipakai untuk memperindah penyajian, melainkan diolah sebagai data. Kemudian ada peran metadata geospasial, dari nilai guna individual menjadi kolektif. Satu citra menjawab pertanyaan seorang petani mengenai kondisi tanamannya sendiri, dan ribuan citra bermetadata menjadi indikasi awal wabah pada tingkat wilayah
hingga level distrik. Plantix melacak wabah dengan memanfaatkan metadata anonim berupa koordinat GPS dan penanda waktu. Peta penyakit yang dihasilkan membantu institusi dan pembuat kebijakan melakukan intervensi yang tepat sasaran. Kemudian muncul juga nilai guna sekunder yang tidak dirasakan langsung oleh kontributor datanya, di mana sistem yang dirancang sebagai alat diagnosis individual ternyata menghasilkan data epidemiologis bagi lembaga penelitian. Adapun dampak implementasi bagi petani, di sini ada menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu sisi manfaat. Ada 4 dampak implementasinya, yaitu aksesibilitas, sehingga membuat petani berkurang tergantungannya pada kehadiran fisik tenaga ahli. Kemudian kecepatan, di mana dugaan diagnosis diperoleh setelah gejala teramati. Kemudian secara lingkungan, penekanan lebih tepat sasaran, sehingga penggunaan pestisida dapat ditekan. Kemudian dari sisi ekonomi, ini gratis bagi petani kecil, sekaligus menekan pembelian bahan yang tidak diperlukan. Adapun tantangan dan keterbatasan, ini masih di rumusan masalah ketiga, yaitu sisi kritis, di mana ada 4 tantangan. Yang pertama, kesenjangan digital, menuntut ponsel berkamera dan koneksi internet yang justru tidak dimiliki petani paling membutuhkan. Kemudian ada risiko kesalahan diagnosis, di mana gejala awal beberapa penyakit tampak serupa, sementara kualitas citra pengguna sangat beragam. Kemudian ada kepemilikan dan tata kelola data, di mana siapa sih sebenarnya yang memiliki 120 juta citra yang seluruhnya dikontribusikan petani. Kemudian ada pergeseran pengetahuan lokal. Ini berpotensi menggantikan, bukan melengkapi pengetahuan agronomi tradisional yang telah bertahan. Berikutnya bagian yang terakhir, yaitu bagian penutup. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah: pertama, arsitektur 4 lapisan dengan pola thin client, sehingga beban komputasi berat ditanggung server dan perangkat petani tetap ringan. Ini arsitektur dari aplikasi Plantix ya. Kemudian ada pengolahan citra, jadi ada 4 tahap yang membentuk rantai transformasi bentuk media, dari objek fisik hingga teks rekomendasi berbahasa lokal. Kemudian dampak dan keterbatasan, ini bagian yang terakhir kita bahas, yang peluas akses pengetahuan agronomi, namun menyisakan persoalan kesenjangan digital dan tata kelola data petani. Adapun beberapa saran yang bisa disampaikan, ini ditujukan kepada 3 pihak yang berbeda, di mana untuk pengembang sistem sejenis ini bisa menyediakan panduan pengambilan gambar secara bertahap di dalam aplikasi untuk menekan variabilitas kualitas citra. Kemudian yang kedua ada bagi pemangku kebijakan pertanian, di mana mereka bisa menyusun kerangka tata kelola data pertanian yang melindungi petani, serta memanfaatkan peta sebaran berbasis metadata sebagai sistem peringatan dini. Karena ini kan tadi menyangkut ada beberapa data juga ya, masuk data wilayah dan waktu. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, ini tertuju bagi saya, kajian empiris mengenai kepemilikan data pertanian yang tadi masih menjadi pertanyaan. Kemudian studi pengaruh sistem diagnosis digital terhadap pengetahuan agronomi lokal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi informasi maupun bahasa yang disampaikan. Terima kasih.